Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Irfan Azhari. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai perintah dasar Linux pada terminal. Jadi saya sudah siapkan perintah apa saja yang saya akan buat pada video kali ini, yaitu yang berurutan mulai atas sampai bawah. Jadi langsung saja menuju ke terminal. Jadi sekedar info, saya sudah menginstal Ubuntu versi 2012. Komen yang pertama yaitu sudo main i atau sudo su. Jadi kedua komen ini sama-sama untuk mendapatkan hak akses tertinggi atau membuat user biasa menjadi super user. Jadi langsung saja. Yang pertama yaitu sudo spasi main i, langsung enter, kemudian masukkan password, enter lagi. Nah, kalau muncul root, ini merupakan hak akses tertinggi, sudah masuk ke hak akses tertinggi. Kemudian selanjutnya kita coba dengan sudo su, kita exit terlebih dahulu. Sudo spasi su, masukkan password. Nah, bedanya sudo main i dengan sudo su yaitu kalau sudo su langsung masuk ke directory home, kemudian masuk ke directory Irfan. Jadi pada directory ini sudah terdapat banyak directory seperti dokumen, musik, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu ls atau list yang akan menampilkan semua isi pada directory. Dengan cara itu ls, kemudian enter. Nah, ini semua yaitu directory dan file yang terdapat pada directory Irfan. Kemudian terdapat beberapa variasi pada ls, yaitu dengan ls spasi main a, enter. Nah, kalau ls main a ini akan menampilkan semua directory dan file, termasuk yang hidden ya. Yang hidden ini kita bisa lihat yang di depan namanya itu terdapat titik. Kemudian terdapat variasi lagi ls min s, enter. Nah, seperti ini tampilannya. Dan masih banyak yang lainnya pada variasi ls ini. Kemudian selanjutnya yaitu sudo. Nah, kalau sudo saja, kemudian enter, akan menampilkan bantuan ya, variasi-variasi dari sudo. Bisa dengan sudo spasi main v ini, kemudian main l dan main e. Kemudian komen mkdir. Jadi mkdir ini merupakan komen yang digunakan untuk membuat directory, yaitu dengan cara mkdir spasi file atau folder, bukan file ya, yaitu spasi file nama folder yang diinginkan atau nama directory yang diinginkan, karena folder dan directory itu sama ya. Kita coba folder 1. Nah, kita bisa lihat hasilnya menggunakan ls. Nah, sudah terdapat hasilnya, yaitu ls list pada directory Irfan telah terbuat folder 1. Kita bisa lihat detail pada directory Irfan, yaitu variasi lainnya dari ls dengan cara ls min l. Nah, jadi ls min l ini lebih detail lagi, yaitu mulai kanan yaitu
nama filenya, kemudian kiri, terakhir diedit, kemudian yang kirinya lagi yaitu ukuran filenya, dan seterusnya. Kemudian fungsi CD. Jadi fungsi CD itu dapat digunakan untuk masuk ke direktori, bisa kembali ke direktori sebelumnya, atau langsung menuju ke direktori yang diinginkan dengan cara yaitu spasi folder yang diinginkan untuk dimasuki, yaitu misalkan kita coba folder 1. Nah, jika type-nya ini sudah terdapat di depan folder 1, maka ini sudah masuk ke folder 1. Kemudian dengan ada CD variasi lain, CD spasi titik 2 kali, yaitu merupakan kembali ke direktori sebelumnya, yaitu direktori Irfan. Kemudian bisa dengan jalur, cara jalur, jadi spasi jalurnya itu home ya Irfan, kemudian masuk ke direktori yang dituju, yaitu folder 1. Nah, sudah masuk ke folder 1. Setelah CD ada komen man atau kepanjangannya manual. Jadi di sini kita coba manual. Nah, manual ini maksudnya komen yang digunakan untuk menampilkan manual dari suatu komen. Jadi misalkan kita coba komen ls. Nah, jadi terdapat beberapa variasi dari ls. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ls ada ls tanpa opsi apapun, akan menampilkan direktori itu tapi tidak detail, kemudian main A, dan lain-lain. Kemudian comment touch. Nah, comment touch ini digunakan untuk membuat file pada di dalam direktori. Kita coba touch, kemudian file 1. Nah, kalau spasi ini bisa digunakan untuk membuat lebih dari satu file. Spasi file 2. File 2. Enter. Nah, kita lihat hasilnya. Sudah terbuat ya. Ini dalam bentuk file. Kemudian PWD. Nah, kalau PWD ini akan perintah yang akan menampilkan lokasi kita saat ini. Nah, lokasi kita sekarang ini ada di direktori home, masuk ke Irfan, kemudian folder 1. Sudah benar ya. Kemudian CP. CP ini kepanjangan dari copy. Jadi komen copy ini bisa dengan memindahkan suatu file dari direktori ke direktori yang lain, atau mengcopy suatu file di direktori tersebut pada direktori tersebut sekaligus merename. Misalkan yang pertama kita mengcopy pada direktori yang sama. Misalkan file 1 kita copy, kita copy dan merename menjadi file 3 dengan nama file 3. Jadi cp spasi file yang diinginkan, dan spasi nama baru file 3. Kita lihat hasilnya sudah tercopy ya, sudah tertambah file 3. Kemudian kita coba memindahkan
file 3 ke directory Irfan. Jadi dengan cara yaitu file cp spasi file yang diinginkan, kemudian spasi file yang dituju, maksudnya directory yang dituju, yaitu directory Irfan dengan cara jalur yaitu home Irfan. Sudah berhasil, kita bisa lihat. Nah, sudah terbuat ya, sudah tercopy dengan sukses. Kemudian lanjut ke mv atau move. Nah, fungsi move ini digunakan untuk memindahkan file. Kita coba pada file di directory folder 1. Nah, kita akan pindahkan file 1 yang kita buat tadi ke directory Irfan. Jadi dengan cara yaitu mv, kemudian file yang diinginkan yaitu file 1 spasi yang dituju dengan cara jalur yaitu home. Sebenarnya ini sama dengan perintah copy ya, tinggal perintahnya saja yang berbeda namanya, itu enter. Kita bisa lihat nah sudah terpindah ya. Nah, ada variasi lain dari mv ini, jadi kita bisa merename suatu file. Kita coba mv file 1, file yang diinginkan spasi nama baru yang diinginkan, file baru. Nah, kita coba cek. Nah, yang sebelumnya file 1 berubah menjadi file baru, kemudian find. Nah, kalau find ini digunakan untuk mencari suatu file pada directory. Jadi misalkan kita menuju ke directory folder 1 terlebih dahulu dengan cara cd, bukan kita masuk lagi, bukan harusnya spasi terlebih dahulu tadi, dan Irfan. Sudah masuk, kita coba, kita lihat daftar terlebih dahulu untuk memastikan apa saja isinya. Terdapat file 2 dan file 3, jadi kita akan mencoba untuk find file 2 dengan cara itu find spasi file 2, enter. Nah, akan menampilkan file yang kita cari yaitu file 2 seperti itu. Kemudian selanjutnya itu locate. Nah, kalau locate ini lebih mudah lagi, dapat menampilkan semua file atau directory yang mendekati. Misal kita locate file 2. Nah, maka akan menampilkan semua yang terkait file 2. Ini ada file 2. Kemudian yaitu which. Nah, kalau which
Kita bisa langsung coba which. Nah, misalkan kita coba yaitu which spasi main. Nah, ini maksudnya komen ini akan mencari lokasi dari perintah main. Jadi lokasinya itu berada di USR dan bin. Nah, berada di sini. Seperti itu. Kemudian whereas. Nah, kalau komen whereas ini sama juga untuk mencari, yaitu lebih detail lagi ya, yaitu mencari file biner, kemudian source, kemudian manual page. Kita coba whereas nyoba main ya, sama whereas spasi main. Nah, jadi di sini sudah menampilkan informasi yang diinginkan, yaitu terkait comment main. Yang pertama yaitu file biner, kemudian yang ini yaitu source-nya, kemudian yang akhirnya .gs ini yaitu manual page. Selanjutnya yaitu what is. Nah, what is ini komen yang digunakan untuk menampilkan deskripsi dari suatu komen. Misalkan kita menggunakan ls ya. Kita tahu ls itu bukan list, menampilkan list. Enter. Nah, deskripsi dari list kita bisa tahu yaitu list directory contents. Nah, dari what is ini kita dapat mengetahui ya deskripsi dari suatu komen. Kemudian uname. Nah, kalau uname ini akan menampilkan semua informasi mengenai sistem yang telah diinstal. Kita coba uname min a. Nah, kalau uname min a ini akan menampilkan semua informasi ya, mulai dari nama sistemnya, kemudian pemiliknya, kemudian tanggal rilis sistemnya yaitu yang ini, dan lain-lain. Kemudian terdapat variasi lainnya dari uname yaitu uname spasi main s. Enter. Ini menampilkan nama sistemnya, kemudian terdapat yang lainnya n. Nah, ini pemiliknya yaitu Irfan, kemudian uname min r. Nah, ini uname min r menampilkan informasi mengenai tanggal perilisan dari Linux. Kemudian selanjutnya comment history. Nah, comment history ini kita coba saja langsung. Kita tadi sudah mencoba uname min r, uname min n, uname min s. Nah, ini merupakan tampilan dari history komen yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian comment date. Comment date ini akan menampilkan waktu dan tanggal saat ini ya, tanggal real saat ini. Kita coba. Terdapat tampilan yaitu tahun, kemudian waktunya sudah betul ya. Kita bisa lihat di sini jam 10, betul jam 10.11. Kemudian cal. Nah, cal ini merupakan kepanjangan dari kalender. Kita dengan cara komen cal langsung enter. Nah, dapat informasi hari, dan tahun, bulan, dan lain-lain.
Kemudian rmdir. Rmdir merupakan kepanjangan dari remove directory. Jadi bisa membuat direktori itu terhapus. Kita contoh, kita kembali ke sebelumnya terlebih dahulu. Nah, kita coba akan meremove direktori pictures dengan cara yaitu rm spasi itu direktori yang diinginkan, itu pictures ya, mr rmdir, enter. Let's remove picture. Oh, kita coba buat direktori baru saja. Kalau di sini tidak bisa terhapus, kita masuk terlebih dahulu ke folder 1. Kita buat direktori baru yaitu misal folder 2. Kita bisa lihat listnya sudah terdapat folder 2. Kita coba rmdir, sudah berhasil, kita lihat. Nah, sebelumnya terdapat folder 2, setelah di rmdir, di remove directory, sudah terhapus. Kemudian rm. Nah, rm ini merupakan remove yang khusus untuk file saja. Nah, kita coba pada direktori folder 1 di sini yang terdapat file 2 dan file 3. Jadi kita hapus file 2 saja. rm file 2. Kemudian enter. Nah, sudah terhapus. Kita bisa menghapus beberapa file sekaligus, yaitu dengan cara spasi-spasi saja ya. Seperti rm misalkan file 3, kemudian file selanjutnya apa, kemudian dan selanjutnya sesuai yang diinginkan. Kemudian init 6. Nah, init 6 ini merupakan komen yang digunakan untuk mematikan sistem ya, atau mesedot sistem dengan cara yaitu init spasi 6. Nah, ternyata saya salah. Init 6 itu merupakan reboot ya, atau merestart sistemnya, bukan men-shutdown atau mematikan powernya. Jadi kita menunggu dalam restart sistem. Nah, nanti selanjutnya itu reboot. Nah, kalau reboot ini sama dengan init 6, akan mereboot sistem atau merestart sistem. Jadi kita coba masuk terlebih dahulu ke terminal untuk mencoba.
mungkin kita menggunakan what is saja untuk melihat deskripsi dari reboot agar mempersingkat waktu ya. Masuk terlebih dahulu ke super user, password. Kita coba what is ya. Nah, reboot or stop system. Nah, reboot ini lebih ke rebootnya, bukan stop system. Kemudian init 0. Nah, kalau komen init 0 ini merupakan yang men-shutdown sistemnya, men-shutdown sistem atau mematikan powernya ya. Kita coba init 0. Nah, ini proses mematikan sistemnya. Jadi terdapat beberapa macam cara untuk mematikan sistem, yaitu yang pertama init 0 ini, kemudian bisa dengan shutdown, bisa dengan hard, bisa dengan power off. Coba kita what is saja komen-komen tersebut. Kita masuk terlebih dahulu. Jadi kita coba nanti what is. Beberapa cara yaitu komen, beberapa cara komen untuk men-shutdown. Tunggu sebentar. Masukkan password. Kita tunggu sebentar. Masukkan password pertama. Sistem ini lagi menyiapkan keseluruhan dari yang akan disiapkan. Kita langsung ke terminal saja. Kita coba what is satu-satu dari berbagai macam cara untuk shutdown. Itu what is shutdown. Apakah benar? Nah, bring the system shutdown. Nah, ini sudah terbukti ya untuk membuat sistem mati. Kemudian what is lagi halt. Reboot or stop the system. Nah, jadi hal ini lebih ke stop the system. Stop the system. Kemudian power off. Power off. Nah, dan power off ini lebih ke stop system ya, bukan ke reboot. Kemudian yang terakhir yaitu logout. Saya coba logout.
Nah, di sini kenapa sistem dalam logout itu harus menggunakan exit. Nah, karena beda ya caranya kalau dalam logout super user pada terminal ini. Harus menggunakan exit. Nah, kita coba apakah berhasil exit. Nah, sudah keluar, rootnya sudah hilang. Jadi ini sudah berhasil keluar dari super user. Nah, tapi logout ini bisa dilakukan dengan cara login terlebih dahulu dengan komen login, kemudian masukkan nama dan password, lalu masuk ke user. Nah, pada saat itu kita dapat melakukan logout ya. Nah, sepertinya sekian video kali ini tentang pembahasan membuat tutorial mengenai perintah dasar Linux pada terminal. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.